Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membuat modul bimbingan dan konseling untuk layanan bimbingan klasikal. Jadi teman-teman, di kurikulum Merdeka ini ya banyak sekali teman-teman yang sedang mempersiapkan administrasi guru BK, mulai dari susunan program sampai dengan pelaksanaan ataupun pelaporan. Jadi di istilah di dalam IKM ini ya, kurikulum Merdeka ini ada yang namanya modul ya. Jadi teman-teman guru BK bertanya, untuk guru BK modulnya itu seperti apa ya. Nah, saya sudah saya sudah mencoba membuat ya, dimana rujukan saya itu berdasarkan dari guru-guru mata pelajaran. Ternyata modul itu merupakan isi ataupun kumpulan materi sekaligus ada penilaian dan RPP-nya. Nah, berdasarkan itulah saya coba buat ya, saya kembangkan menjadi modul bimbingan dan konseling. Ini akan saya tunjukkan modul yang sudah coba saya susun teman-teman ya. Oke, kita mulai dari awal terlebih dahulu. Dimana di sini ada covernya ya. Modul layanan klasikal bimbingan konseling kelas 8 saya buat di sini teman-teman. Ya. Nah, untuk gambarnya teman-teman silahkan cari sendiri. Misalnya kalau teman-teman ingin membuat sendiri ya, di internet ada. Kemudian disusun oleh nama guru BK, kemudian nama sekolah teman-teman ya. Selanjutnya langsung kita ke potongan RPL, di mana ya di sini menjelaskan tentang materi sekaligus topik sampai dengan CL-nya. Oke, saya lihat di sini ya. Modul layanan klasikal, bimbingan klasikal, SMP MTS Guru BK Konselor tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, materi yang saya angkat yaitu mengelola ekspresi. Ini untuk kelas 8 semester ganjil tahun 2022-2023. Topik tema mengelola ekspresi. Aspek perkembangan, ini kematangan emosi. Kemudian capaian layanan, mengelola ekspresi perasaan diri sendiri secara tepat atas dasar pertimbangan kontekstual. Adapun fase perkembangan di sini fase D, yaitu fase SMP atau MTS ya. Kemudian kelas 8, topik tema mengelola ekspresi, aspek perkembangan ya, kematangan emosi, capaian layanan, mengelola ekspresi perasaan diri sendiri secara tepat atas dasar pertimbangan kontekstual. Bidang yaitu bidang pribadi, bidang pengembangan bidang pribadi. Nah, ini merupakan potongan dari RPL, akan kita tuangkan dalam materi mengelola ekspresi. Nah, untuk materi ya, teman-teman bisa mencari dari beberapa sumber, boleh 1, 2, atau 3 sumber teman-teman. Ini saya mencari sumbernya itu hanya 1 ya. Kita cari di internet banyak teman-teman ya. Yang pasti yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru BK dan menyesuaikan dengan keadaan siswa-siswi kita. Jadi kita yang mengetahui karakter-karakter peserta didik kita, sehingga memudahkan kita dalam menyusun dan bahkan mengembangkan materi bimbingan klasikal di dalam kelas teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini materinya ini saya sesuaikan ya dengan keadaan sekolah. Oke, nah di sini ada sumber teman-teman. Oke, sumbernya di sini saya dapat dari Halodoc, merupakan artikel tentang cara mengekspresikan emosi secara positif.
Ini saya bold dulu, kita besarin teman-teman, atau kita birukan ya. Oke, sumbernya kita tampilkan saja. Selanjutnya di sini ada LKPD. LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik untuk mengetahui ataupun mengukur sebatas mana pengetahuan anak kita setelah kita berikan materi. Oke, ini ada identitas, nama, kelas, hari tanggal, judul materi, tujuan, dan pemberi layanan. Nah, jadi LKPD ini bisa kita buat melalui Google Form ya. Kita buat formnya, kita share ke siswa. Ataupun kalau teman-teman merasa ribet untuk membuat Google Form, di setiap akhir pemberian layanan klasikal, teman-teman sediakan ini, artinya kita menyediakan, kita bagikan kepada masing-masing siswa. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, teman-teman harus meminta kepada siswa untuk memiliki buku guru BK, buku tulis ya. Artinya di situ untuk LKPD maupun angket evaluasi. Untuk penilaian proses ataupun penilaian hasil dari layanan klasikal. Oke, di sini identitas siswa, silakan anak-anak kita mengisi. Ya, kemudian di sini kegiatan pertemuan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang disampaikan oleh guru BK? Kemudian analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan oleh guru BK. Jelaskan berdasarkan pengalaman Ananda. Buat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Ini merupakan lembar kerja peserta didik ya teman-teman. Boleh pertanyaannya teman-teman tambahkan menjadi 4, bahkan sampai 5 pertanyaan ya. Silahkan teman-teman kembangkan sendiri pertanyaannya. Kemudian ini merupakan angket evaluasi hasil layanan, di mana angket ini diisi oleh peserta didik ya, dan untuk mengungkapkan sebatas mana pemahaman dia terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Seperti ini, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan guru BK. Ini scoresnya sampai dengan 6. Oke, mereka sendiri yang mengisi. Nah, jadi setiap materi layanan, teman-teman ya, setiap materi layanan diharapkan kita melakukan evaluasi terhadap layanan klasikal. Jika skors yang diberikan oleh siswa rendah, maka kita harus mengulangnya lagi ya. Kalau saya bilang harus, berarti memang siswa itu guru BK harus memberikan materi yang sama dengan cara penyampaian yang berbeda. Misalnya mengembangkan video, bahkan kita mempraktekkan sendiri sehingga memang siswa-siswi kita paham secara langsung. Oke, nah untuk di halaman terakhir ini ada RPL klasikal kurikulum merdeka ya. Jadi kita lampirkan juga RPL-nya. Oke, teman-teman, ini adalah modul 1. Ini hanya untuk satu materi teman-teman ya. Satu materi ataupun satu topik yang berjudul mengelola ekspresi diri. Oke, kita buat satu. Artinya modul kelas 8 untuk materi kematangan emosi ya, mengelola ekspresi diri itu sudah selesai. Jadi bisa kita jilid untuk satu materi ini. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Semoga channel Guru BK Konselor terus memberikan manfaat kepada guru BK Indonesia, agar kita berkembang dan maju bersama, dan pastinya selalu belajar bersama. Untuk file ini akan saya upload di deskripsi video ini. Silakan di-download dan dimanfaatkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.